Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari kelompok 3, mata kuliah pemeriksaan akuntansi, jurusan akuntansi syariah 5F, akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang etika profesional akuntan, yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Berlian Herzegovina, SEI, MSI, AK. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rinda Arista Lubis sebagai pemateri pertama, ada Fajar Akbar Nuari sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Jukairia Ritonga sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Saudari Rinda Arista Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Arista dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai poin A, B, dan C. Dan saya akan mempresentasikan poin yang pertama mengenai pengertian etika dan kode etik. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruknya. Kata etika tersendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dan dalam hal ini, etika ini memiliki sudut pandang normatif, di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Dan kode etik pula dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dan kode etik ini merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dan tujuan kode etik ini agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik ini akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dan masuklah kita ke poin kedua mengenai kode etik profesi. Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut dengan norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Dan kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya sebagaimana harusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik ini berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajibannya. Dan tujuannya itu yang menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota, dan sebagainya. Dan masuklah ke poin yang ketiga mengenai peranan etika dalam profesi akuntan. Etika ini memiliki peran yang cukup penting dalam akuntansi karena dengan etika kita akan dibantu untuk mengetahui kelemahan moralitas diri kita, masyarakat, dan bangsa serta sejauh mana moralitas dan norma yang mendasarinya. Beberapa peranan etika profesi akuntansi yaitu yang pertama memberikan laporan dan menyajikan data yang benar tentang perusahaan, yang kedua membantu penegakan hukum, yang ketiga mencegah adanya kecurangan akuntansi, yang keempat mengajarkan tentang tanggung jawab dan kewajiban moral kepada akuntan dan auditor, dan yang terakhir mengenali masalah akuntansi yang berkaitan dengan etika. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan poin selanjutnya akan D. Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat IAI. Sebagai salah satu profesi penting dalam ranah ekonomi, tentu terdapat kode etik yang harus dipenuhi demi menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa. Berdasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, etika profesi akuntansi ini meliputi semua klien ataupun dengan masyarakat. Prinsip etika ini bertujuan untuk memandu para akuntan agar bisa menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Berikut beberapa prinsip etika profesi akuntansi tersebut. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integrasi. Yang keempat, objektif. Yang kelima, kerahasiaan.
Yang keenam, kompetensi dan hati-hatian. Yang ketujuh, standar teknis. Kode etik akuntan Indonesia. Kode etik akuntan Indonesia adalah sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terbagi dari 3 bagian. Yang pertama prinsip etika, yang kedua aturan etika, dan yang ketiga interpretasi aturan etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Sedangkan aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota. Baik, saya Jukaria Ritonga akan memaparkan materi tentang kecakapan profesional akuntan publik, tanggung jawab akuntan publik, dan penerapan kode etik. Yang pertama itu kecakapan profesional akuntan publik. Di dalam Kode Etik Akuntan Indonesia bab 2, kecakapan profesional akuntan itu terdapat dalam pasal 3 dalam kode etik tersebut mengatur tentang 1. Kewajiban bagi semua anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan standar profesional yang berlaku bagi pekerjaannya tersebut. Kedua, kewajiban bagi setiap anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk mengikat orang-orang lain yang bekerja dalam pelaksanaan tugas profesionalnya untuk mematuhi Kode Etik Akuntan Indonesia. Kecakapan Kode Etik Akuntan Indonesia juga diatur dalam pasal 2 ayat 1A yang berisi tentang Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur mengenai kewajiban akuntan 11 Rof untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan standar profesional akuntan publik yang berisi 3 standar, yaitu 1. Standar auditing, yang kedua standar atestasi, yang ketiga standar jasa akuntan publik. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu tanggung jawab akuntan publik. Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab seorang akuntan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa laporan keuangan yang telah disusun oleh akuntan perusahaan. Yang kedua, membantu perusahaan memeriksa laporan perpajakan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti PSR. Yang ketiga, memeriksa laporan kepemilikan 12 Rof perusahaan sehingga dapat menghindari adanya penyitaan 12 Rof yang dikarenakan 12 Rof tersebut tidak sah. Selanjutnya yaitu membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya terbatas seperti modal, pegawai, dan 12 Rof perusahaan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan kode etik. Akuntan merupakan seorang ahli pengukuran dan pemberian kepastian berkaitan dengan informasi keuangan dan membuat keputusan alokasi sumber dana dalam kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaan kode etik, ada kode etik akuntan